Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Nah, hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk beribadah. Semuanya duduk yang rapi, kita mau mulai ibadah kita. Kita saat teduh dulu ya, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari kita menyanyikan lagu pembuka sambil bangkit berdiri. Lagu pembuka kita pagi ini dari Kidung Ceria nomor 6, Bunga-bunga yang dipadam. Bunga-bunga yang dipadam, hai betapa indahnya. Kupu-kupu yang melayang, sungguh elok rupanya. Tapi yang termulia, Yesus Tuhanku, hai seisi dunia, pujilah Tuhanmu. Ayat yang kedua. Tiap pagi matahari menyinari dunia, tiap malam bulan bintang gemerlap cahayanya. Tapi yang termulia, Yesus Tuhanku, hai seisi dunia, pujilah Tuhanmu. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena hingga pada saat pagi ini Tuhan masih memampukan kami bangun dari tempat tidur dan mengikuti ibadah. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan persiapkan hati kami agar dapat mengikuti ibadah ini dengan sikap yang baik dan hati yang tertuju kepadamu saja ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya juga Tuhan memberkati kakak layan yang akan memberitakan firman. Tuhan kiranya juga berkati hati dan pikiran kami. Tuhan berkati pendengaran kami ya Bapa, supaya dapat mendengarkan apa yang akan disampaikan kakak layan dengan baik. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita bertemu kembali ya. Ya. Adik-adik sudah siap dong dengan Alkitabnya? Ya, mari buka Alkitab kita dari Yesaya. Ya betul, di Perjanjian Lama, Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Ya. Kita buka Alkitab kita dari Yesaya 35 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Ya, kita baca bersama-sama ya. Adik-adik baca di rumah, kakak baca dari sini ya. Mari kita buka Alkitab kita dengan terang judul keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kekuatanlah tangan, kakak ulangin, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan. Dan dengan ganjaran Allah, ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun.
dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Nah, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Maranatha. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada bacaan kita pada pagi hari ini itu menceritakan tentang bagaimana nubuat Nabi Yesaya. Ya, Nabi Yesaya, nubuatnya Nabi Yesaya itu, nubuat itu pasti adik-adik tahu ya. Nubuat itu apa? Ya betul, itu penglihatan. Ya, penglihatan apa yang akan terjadi. Penglihatan yang belum pernah terjadi, dia akan bisa lihat kejadian apa yang akan terjadi gitu. Itu nubuat namanya, ya. Nah, Nabi Yesaya ketika itu bernubuat bahwa bangsa Israel, ya, kerajaan Yehuda itu akan mengalami satu masa di mana mereka akan mendapatkan murka Allah. Kenapa Allah murka? Iya kan? Pasti ada sebab dong. Sama seperti kita. Kenapa mama papa marah? Iya kan? Pasti ada sebabnya. Ya betul. Nggak mungkin dong sekonyong-konyong papa mama marah sama kita atau guru marah. Pasti ada sebab. Iya kan? Nah, Allah juga kenapa marah kepada bangsa Israel? Bangsa Yehuda. Iya kan? Kerajaan Yehuda itu kenapa dia bisa marah? Satu, ternyata Allah marah karena mereka tidak lagi datang beribadah kepada Allah, adik-adik. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga menindas orang-orang miskin, membunuh, adik-adik, lebih kejam lagi yang apa yang mereka lakukan. Iya kan? Membunuh mereka, adik-adik. Nah, dalam hal moralitas itu mereka sudah kacau balau lah. Sudah mereka tidak mengenal Allah lagi. Nah, yang ketiga, ya. Yang ketiga itu pada orang-orang pemimpin bangsa Israel, ya, pada waktu itu, mereka juga tidak minta lagi mereka tidak bersandar atau meminta kekuatan kepada Allah, tidak lagi, adik-adik. Malah mereka minta kekuatan kepada bangsa yang kuat, ya, bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, bangsa yang bangsa yang gagah gitu. Mereka tidak bersandar kepada Allah. Tiga itu yang fatal di hadapan Allah. Iya kan? Nah, makanya Allah marah, ya. Tetapi nubuatnya Yesaya juga mengatakan, kalaupun Allah marah, ya kan? Allah marah, kamu tetap harus datang kepada Allah dan minta ampun, ya. Minta ampun, minta pertolongan Allah, kembali kepada Allah. Nah, kalau kamu kembali kepada Allah, ya kan? Nah, inilah nubuat yang kita baca pada pagi hari ini. Kalau kamu balik lagi kepada Allah, kalau kamu bersandar kepada Allah, maka Allah akan, itu bacaannya,
Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Bayanginlah adik-adik, padang gurun. Padang gurun adik-adik sudah tahu dong padang gurun itu seperti apa. Apa namanya, pasir, tidak ada apa-apa. Itu bisa bergirang. Ya, hebat, kakak berinding sampai bisa bergirang ketika mereka itu mau berbalik kepada Allah. Ya, itu alam adik-adik, alam ya, alamnya akan bersorak-sorai di ayatnya yang pertama itu ya. Terus padang belantara akan berbunga seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Adik pernah lihat bunga mawar mama di rumah? Iya kan, cantik-cantik bunganya kan. Siapa yang nggak jatuh cinta kepada bunga mawar ketika dia bermekaran kayak gitu, ya kan? Orang yang nggak suka sama bunga pun ketika bunga itu bermekar, aduh cantik kali, ya kan? Ya kan? Nah, seperti itulah perumpamaan yang dikatakan oleh Yesaya ketika manusia Israel balik kepada Allah, minta ampun adik-adik. Alam pun akan apa? Akan merasakan akibatnya, akan merasakan kesuburan tanahnya. Bunga-bunga akan bermekaran, terus kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Itu, ya kan? Lalu orang-orang Israel akan apa di situ? Nah, coba lihat lagi ayatnya yang kelima. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan. Ih, ngeri ya adik-adik ya. Ketika kita hidup bersandar kepada Allah, coba tengok apa yang Allah perbuat kepada kita. Hal yang mustahil, ya, hal yang mustahil akan dibuat menjadi, ya betul, menjadi yang bisa orang akan rasakan. Orang buta loh bisa celik matanya, iya kan? Baca lagi ayatnya yang ke-6. Coba tengok, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, adik-adik. Ya, hebatnya Tuhan itu. Hebatnya ketika hidup. Ya, hidup itu kita sandarkan kepada Allah. Lalu bagaimana nih dengan bacaan ini untuk kita, untuk kakak, untuk adik-adik semua? Ya, di tengah COVID ini adik-adik, di tengah kita dalam kesusahan, susah kita untuk belajar dengan baik, kita bertemu sama guru aja susah. Apalagi melalui media seperti ini. Kakak sendiri merasa susah ketemu sama adik-adik. Gimana ya kabarnya si A, si B, si C? Kakak pengen lihat mukanya. Gak bisa. Tapi kakak harus dong tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan supaya adik-adik apa? Iya, supaya adik-adik tetap bertekun di dalam Tuhan. Ketika kita susah pun kita tetap harus sandarkan diri kita kepada Tuhan adik-adik. Ya, jangan pernah meninggalkan Tuhan kita apapun keadaan kita. Ya, karena kebahagiaan sesungguhnya itu bukan karena keadaan adik-adik. Bukan karena kita berada di mana, bukan sayang. Ya, kebahagiaan sesungguhnya itu kita akan dapatkan, kita akan peroleh ya dari sumber yang betul-betul. Kebahagiaan itu sendiri sama siapa? Ya betul, sama Tuhan Yesus kita. Sama Tuhan kita yang baik itu loh. Jangan kita pernah tinggalkan itu. Ya sayang ya? Iya. Apapun keadaan adik-adik. Ya. Apapun kita berada di mana. Mungkin adik bilang, masa sih Kak Rita? Ya kan? Coba sekarang Kak Rita mau tanya. Ya. Sebentar lagi kita mau apa? Natal kan? Ya betul. Pasti adik-adik gembira. Senang. Betul. Karena kita akan merayakannya. Ya kan? Tapi kan cuma sebentar aja. Kenapa? Karena memang keadaannya. Ya kan? Karena adik-adik merasa bahagia. Oh ya kita Natal pakai baju baru. Ya kan? Tetapi ketika adik-adik hidup di dalam Allah. Hidup karena Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik tahu persis bahwa sumber bahagia adik-adik adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka
Adik mau di tempat manapun, dalam keadaan apapun, ya kan? Dalam keadaan COVID sekalipun, anak Tuhan tetap akan bahagia, tetap akan bersuka cita, karena dia punya Tuhan Yesus di dalam hatinya. Itu firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau respon firman dan sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 20, Bapa di sorga mengasihiku, ayat yang kedua saja ya. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus mencari diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Nah sayang, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah memberikan persembahan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa ya. Iya, kita berdoa sayang. Lipat tangannya. Ya, udah semua? Ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Kalau pagi hari ini kami kumpulkan, kami boleh bertemu bersama adik-adik terkasih kami di rumah mereka masing-masing bersama orang tua mereka. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau masih menyertai kami, masih menjaga kami, masih memelihara kesehatan kami, itu semua atas anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas semuanya itu. Kami juga berterima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh membaca firman-Mu. Kami berterima kasih Tuhan kalau kebahagiaan yang sejati itu kami dapat daripada Tuhan. Ajari kami Tuhan, ajari adik-adik terkasih kami sekalipun mereka masih kecil, sekalipun mereka masih mencari untuk kebahagiaan itu Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan mereka boleh menjadi anak-anak empunya kerajaan Allah. Anak-anak yang bersandar hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini adik-adik terkasih kami boleh Tuhan beri kesehatan keluarganya, mama papa, kakek, nenek, opa, oma, om, tante, semua saudara handai tolan mereka. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Kami juga berterima kasih kalau Tuhan sudah sembuhkan keluarga-keluarga adik-adik terkasih kami yang kemarin sakit ya Bapa. Kami berterima kasih atas penyertaan kesembuhan yang Tuhan berikan kepada keluarga-keluarga yang sakit ya Bapa.
Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus, kalau adik-adik terkasih kami boleh kemarin menghadapi ujian semester ganjil dengan baik. Sekalipun ada kesusahan di sana-sini, tetapi tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, kami imani selalu menyertai kami dan adik-adik terkasih kami. Kami juga pada pagi hari ini berdoa, Tuhan berkati guru-guru, berkati teman-teman, berkati handai tolan kami yang jauh maupun yang dekat ya Tuhan. Berkati mereka ya Bapa satu persatu sebagaimana Tuhan selalu memberkati kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus pada pagi hari ini, kalau adik-adik terkasih kami boleh memberikan persembahan. Berkati Tuhan Yesus persembahan kami ini. Biarlah persembahan kami ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami juga bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan Yesus kepada bangsa negara kami yang kemarin kami boleh memilih, dan juga kakak-kakak kami, abang-abang kami, mama papa boleh memilih pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan berkati orang-orang yang sudah Tuhan pilih. Berkati mereka untuk mereka boleh bekerja takut akan Tuhan, itu yang paling penting. Bapa yang baik, inilah doa sembahyang kami yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan. Kami juga memohon Tuhan pulihkan bangsa, pulihkan negara kami dan seluruh dunia ya Bapa dari COVID ini ya Bapa. Sehingga kami ya Tuhan boleh bersuka cita selalu, boleh senantiasa bertemu kembali bersama teman-teman kami yang lain, bersama guru kami, kakak-kakak sekolah minggu kami juga ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Bapa yang baik, inilah doa sembahyang kami yang kami alaskan dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, selamat hari Minggu, salam semuanya sehat.